Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil alim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Shadaqallahul alim. Para binisku sekolonggah Bapak Ibu jamaah pengawasan hingga insyaallah diberkati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur monggo langkung rumiyin samya kita kunjuk aturaken dalam Allah taala. Jalaran nikmatipun banyu mili kita tampi dinten dalu lebet saat menika kita nampi nugraha lan nikmatipun katitik dan menika kita pinaringan enteng saged dumugi wonten ing majelis taklim wonten ingkang menika lulus raharja kalis ing beda. Alhamdulillah saking maunahipun Allah taala kula pitikeun keparengaken saged sowan mriki pinanggih kalian Bapak Ibu jamaah sedaya. Inggih kejawi nikmat pepanggihan kanthi silaturahim menika mirasih resuki kula netepi jadwal ing sampun katentuaken dening pengurus enjang menika bermuwajah kalian jamaah sedaya. Bapak Ibu menapa ing badhe kula aturaken tentunipun tasih terkait kalian situasi utawi suasana ingkang kita alami wonten ing akhir-akhir menika. Tetes wonten ing kelebet zaman akhir kados ingkang kula sami alami menika. Kelebet zaman ingkang menurut kula semanten 14 abad yang lalu Kanjeng Nabi sampun ngendika dalam beberapa hadisnya yang mengingatkan umatnya bahwa besok itu akan ada satu zaman yang disebut itu adalah zaman akhir, zaman yang penuh fitnah dan lain-lain. Niki perlunipun umat ini diperingatkan dening Kanjeng Nabi supaya berhati-hati gitu lagi, supaya betul-betul mentaati bekal-bekal menghadapi zaman akhir itu agar tidak hanyut dan maksud itu boten kintir dengan pengaruh zaman yang seperti itu diprediksi oleh Rasulullah SAW. Nabi ngendika boten sekedar ucapan, karena memang in huwa illa wahyu yuha wa ma yantiqu anil hawa illa kejaba apa yang diucapkan oleh Rasul itu adalah atas dasar ya ini wahyu dari Allah, bisikan dari Allah, ilham dari Allah. Maka benar apa yang kita alami saat menika memang zaman yang penuh fitnah. Maka kalau fitnah itu sudah banyak, ini akan merusak sendi-sendi kehidupan Bapak Ibu. Sendi-sendiri bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Nika ingkang kula dan sami khawatiraken. Maka bila mana kita ini tidak ekstra hati-hati, boten mulat begitu. Banyak sekarang orang-orang yang dulu baik, orang-orang yang dulu ini masih lurus, mukhlis gitu, banyak yang hanyut dengan pengaruh zaman ini. Menawi rumiyin sampun ati kula aturaken yang namanya orang yang
sudah banyak yang terjangkit penyakit wahan itu. Nah itu ada keterkaitan pun, karena memang ujung-ujungnya gara-garanya memang sudah banyak yang terjangkit penyakit wahan itu. Ada dua hal, hubud dunya wa karahiyatul maut. Dua hal inilah yang menjadi penyebab datangnya penyakit itu, yang sehingga merusak sendi-sendi kehidupan, mempengaruhi karakter masyarakat. Maka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu meliputi kehidupan kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi. Nah ini dampak itu dengan ini. Dan juga kalau tuli menggalih nembe pengaruh COVID-19 di mawon. Padahal tidak ada bom, tidak ada tsunami, tidak ada gempa bumi. Gara-gara makro yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Itu sudah pengaruhnya manusia di muka bumi ini, manusia sedunia ini terdampak semua. Lain tsunami penting lokal gitu. Aceh misalnya, Banyuwangi misalnya lokal. Gempa bumi ya lokal dulu, Jogja, Pariaman, Bundi Malih, macam-macam. Tapi yang satu ini bukan hanya lokal, bukan hanya satu negara, tapi seluruh negara-negara di muka bumi ini terkena dampaknya. Nah, inilah sebenarnya azab Allah atau bencana yang sangat luar biasa, bencana yang sangat besar Bapak Ibu di akhir zaman ini. Kelihatannya memang kadang-kadang kayak biasa-biasa saja, tapi sebenarnya ini ada bencana yang sangat besar. Dampaknya ini membuat kerusakan di berbagai lini kehidupan ini. Nah, kita betul aneh. Sampai ulama terkena dampaknya, Yang ulama itu pewaris Nabi, membawa risalah Nabi, menyebarkan dan mengajak kita ini berakhlakul karimah. Tiba-tiba terdampak oleh bencana itu, terus menjadi berbalik. Tapi berbaliknya itu tidak disadari lah niki sayang ibu. Rumah sana dia selaku ulama yang masih memegang visi dan misi selaku ulama. Nanti orang kroso tadi. Dia berada di dalam kebatilan, itu tidak merasa bahwa dia ini di dalam kebatilan. Itu lagi. Jadi bukan aneh sampai kok yang disebut ulama jahat, ulama usu, itu ulama jahat itu banyak. Lah niki sing marake menjadi gara-gara timbulnya bencana itu di situ. Kalau ada ulama itu jahat padahal punya umat, punya jamaah, inilah yang berbahaya gitu. Padahal ulama itu adalah pengacu yang dirujuk utawi yang dipun ikuti dening umat, punya jamaah lah begitu. Maka bila mana dia ada fatwa yang fatwanya itu ternyata diikuti jamaah, maka tidak aneh ada jamaah, ada sekelompok orang yang dia bukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi terbalik amar mungkar dan napa menika nahal ma'ruf nahi ma'ruf, artinya kebalik gitu. Menika sak menika Bapak Ibu. Maka manusia sekarang ini kalau di dalam Al-Qur'an ayat pendek ingin kula waos ing ngajeng beliau kala wau wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka ini berbuat tipu daya. Mereka ini bersiasat. Ya. Jadi kalau bahasa Quran itu memang kalau terjemahkan dalam bahasanya manusia, waduh, luar biasa. Beberapa kalimat mungkin belum bisa menyentuh intinya. Maka penterjemahannya adalah
tipu daya bisa, siasat juga bisa. Oke, niku lah sekarang mereka punya siasat masing-masing. Ya, lebih-lebih orang-orang yang sudah terdampak oleh kehidupan dunia ini sehingga dia juga punya siasat. Tetapi Allah pun juga punya siasat. Wallahu khairul makirin, Allah sebaik-baik yang memiliki siasat untuk menyiasati manusia yang bersiasat tadi kira-kira. Wallahu khairul makirin. Coba kita lihat sekarang Bapak Ibu. Kalau ada ayat lau ada ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu dan seterusnya. Maka kalimatnya walau anna, jikalau menawa penduduk satu daerah, satu kota, satu negara gitu. Penduduknya itu masih berpegang teguh kepada keimanan dan ketakwaan, itu jelas la fatahna. Kalimatnya ada lamnya ini menyatakan kepastian, sungguh akan kubukakan. Saya bakal ingsun bukaake la fatahna alaihi mengatasi wong iku apa? Barokati minas sama'i wal ardi. Berkah yang datang dari langit dan berkah yang datang dari bumi. Ning ya kuwi nek menawa gitu. Padha kenceng-kenceng gondeli gimana kok? Iman lan takwa kuwi. Ya. Dan terus ayat lanjutnya walakin kadzabulan iki. Akan tetapi yaitu sekarang banyak orang-orang yang kadzabu gitu. Orang-orang banyak yang mendustakan ayat-ayat Allah. Itu. Maka dalam surat Al-Ankabut sudah dijelaskan. Yeah. Apa di sana diterangkan? Bahwa ujian keimanan ini Allah ingin mengetahui siapa di antara kalian yang kadzabu dan di antara manusia siapa yang kadzibin. Walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanallahu alladziina shadaqu walaya'lamannal kadzibin. Adanya ujian seperti ini, fitnah seperti ini, Allah ingin mengetahui siapa yang shadaqu dan siapa yang kadzibin. Sekarang ini banyak yang kadzibin. Soalnya akan mewujudkan shadaqu itu sidik banget wonge. Sidik banget sing gelem maksudnya begitu lah ya. Coba Bapak Ibu kita mengambil satu ayat kauniyah ya. Ayat kauniyah itu ayatnya kehidupan nyata, fakta kehidupan yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Jadi kita bukan ngerembuk Indonesia sih bisa kita berkaca kepada negara yang dulu dijamin berkahnya yang datang dari langit dan dari bumi. Mana itu? Negara Saudi Arabia. Siapa orang yang tidak ngerti keadaan di Saudi Arabia waktu itu? Negara sing makmur, inilah makmur, sandang pangan, kelebu keamanan, ekonomi, sosial, budaya, tidak ada inflasi, tidak ada pajak, ya, tidak ada istilahnya itu beban-beban berat bagi masyarakat, karena memang penghasilannya di negeri itu turah-turah begitu. Sampai dulu pernah warga Saudi itu mendapat kompensasi dari negara karena hasil dari negara itu untuk kebutuhan APBN dorong mriki niku cukup lanturah begitu. Sehingga waktu itu bisa memberi kompensasi kepada warga penduduk asli di Saudi Arabia. Gitu lagi. Saya ingat kok rego niku mboten enten rego undang-undangan kaya Indonesia mriki mboten wonten. Tapi dulu nggih. Saya nun sewu haji tahun 85 itu minuman ya rata-rata 1 real yang namanya Muyabarit Aqua itu nggih gambarannya itu. Terus terakhir tahun 2017 ini sepirang tahun jaraknya sejak 85 itu sudah 35 tahun yang lalu. Minuman ya masih 1 real, tidak ada harga kenaikan tidak ada.
pisang, apel yang masih 5 rial. Ya. Nah, tetapi sejak 2018 ini sudah lain. Sebab nopo? Negara Saudi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang negara yang makmur, yang dibukakan berkah yang dari langit dan dari bumi, karena masyarakatnya itu masih berpegang teguh kepada keimanan dan ketakwaan. Ketika ada azan berkumandang, ya, toko tutup, mergut neng masjid kabeh 5 waktu, ya, pada waktu itu. Dulu waktu tahun 85 saya haji itu memang orang-orang penjual itu kalau sudah azan ya ditutup dipakai selambu itu, ya. Nah, tetapi Bapak Ibu, ya, sejak 2018 ya, ini sudah mulai Arab Saudi diuji oleh Allah, berkah yang datang dari langit dan dari bumi dikurangi. Ini cobaan juga karena Allah itu jabat sutur rezeki lima yasa wa yaktir. Gusti Allah niku kuasa njembarke rezeki neng ya kuasa nyumpi utawa nyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki. Nah, kocap kata itu kowe aja kumalum kong ya rumangsamu turah-turah bondo nalika waktu itu. Tapi ketika ujian datang disebabkan dari apa ya? Disebabkan walakin kadzabu, kowe kabeh oke sing padha kadzabu saiki kuwi. Faqat nau bimakan yaksipun banjur nek tak elingke nganggo adab-adab kecil itu sebenarnya itu adalah satu peringatan agar kamu sadar. Ada kalimat la'allahu yaqiun itu agar kamu mau kembali kepada jalan yang benar, kan begitu. Fa'akhadnahum bimakan yaksibun, karena memang itu akibat dari perbuatanmu. Nah, ini Bapak Ibu, apa yang terjadi? Karena memang Rasul juga telah memberikan sinyal waktu 14 abad yang lalu, hadis-hadis tentang nasib dari Saudi Arabia juga sudah ada di situ. Kalau sudah ada salju yang terjadi di Arab Saudi, wah, atasnya Arab Saudi eneng salju sudah nggak lama ini, gitu. Apa namanya menandakan bahwa itu adalah tanda-tanda akhir zaman. Ada perubahan di sana, gitu. Ada perubahan sehingga ketika warga Saudi ini diuji seperti itu, lantas istilahnya dua hal tadi, penyakit yang menjangkiti tadi, hubudun Jawa karohiyatul maut itu nampak jelas di sana. Sehingga Arab Saudi mulai tahun 2018 ini, saya punya tanggal-tanggalnya waktu keputusan itu, misalnya, memungut pajak. Sekarang Saudi sudah mulai memungut pajak sebab anggaran pendapatannya sudah nggak cukup kanggo mencukupi negaranya, mulai mungut pajak, sehingga mempengaruhi terus ekonomi. Harga-harga jadi naik, harga-harga jadi naik, hotel pun naik karena hotel sudah dipungut pajak, begitu. Dulu nggak ada pajak gitu loh. Terus termasuk wong sing umroh dhisik mau visa niku gratis, terus dikenakan biaya. Awalnya cuman beberapa rial saja, akhirnya naik menjadi 2.000 rial. Masya Allah ya, setiap jamaah itu pungutan visa sudah 2.000 rial itu mulai tahun 2018 itu Bapak Ibu, per jamaah. Padahal jutaan orang datang tiap hari, jutaan orang meninggalkan Saudi, jutaan datang, jutaan meninggalkan tiap hari. Nah, inilah pendapatan income dari Saudi. Kejawi niku tasih ada perubahan malih, nggih. Betake golek duit ta ngene. Kubu dunia tadi lho nggih, tebake kubu dunia nggih. Napa? Saiki Arab Saudi ngentokke memperbolehkan wanita pergi tanpa mahram. Loh, piye iki? Lah wong aturane jelas kok nggih. Nginep neng hotel tanpa mahram boleh sekarang. Terus Saudi mengizinkan turis-turis asing masuk ke Mekah, ke tanah haram. Berarti betul aneh nanti di Masjidil Haram itu ada turis-turis asing non muslim, sudah terlihat ini.
Dia ingin melihat orang tawaf, ingin melihat orang sa'i itu. Tapi itu non muslim karena peraturannya sudah begitu. Lagi di Saudi Arabia wanita sudah boleh menyetir mobil, wanita sudah boleh nonton bola. Iya. Loh, ingkang waune ora itu dadi dietoke betake gara-gara golek dunia. Ini Bapak Ibu ya. Jadi jangan heran, ini kita berkaca dari sana saja lah, mansan Saudi sudah menerapkan seperti itu, termasuk sekarang Saudi itu sudah membuka gedung bioskop. 35 tahun tidak ada gedung bioskop, sekarang sudah ada gedung bioskop yang di situ sudah terdata ribuan gedung bioskop. Ya, dimulai dibuka, diskotek sudah dibuka Bapak Ibu. Terus pundi nak sengaja jenenge lah rusak-rusakan lagi. Loh, ini betul nggih. Di Saudi mulai tahun 2018 ini. Kok capoh setelah keputusan-keputusan itu diterapkan, ya, ada Covid ini. Nah, ini menjadi ayat ini, menjadi ayat kauniyah bagi kita semua, bagi orang-orang yang beriman. Dampaknya apa? Nah, setelah ada Covid ini, terus nggak ada orang datang umroh. Ayo ndak no visamu saiki, nggih. Ning ora ning wong teko rono, kowe jarane wedi karo makhlukku sing kowe dhewe ra roh nganggo mripatmu nggih lho, nggih. Iya. Sampai dibuka ditutup, dibuka ditutup. Lagi protokol kesehatan pakai alat, ya. Di situ ada sensor. Ketika masuk masjid itu yang terkonfirmasi terinfeksi itu nggak boleh masuk. Jarang. Shopnya juga jarang-jarang begitu. Pernah Ka'bah itu sepi, sampai imamnya kalau imam sholat sampai nangis gugu. Kira-kira gini, aduh, rumah Allah sepi demikian ini, baru kali ini rumah Allah ini sepi sehingga baca Fatihah saja nangis gugu imamnya. Ya, wajar saja, tidak ada orang tawaf, sampai burung-burung putih tawaf di udara. Ya, Ka'bah itu kalau tidak ada manusia yang tawaf, makhluk lain tawaf, malaikat terutama. Dulu belum ada manusia, rumah Allah sudah ada di muka bumi ini. Yang tawaf ya para malaikat itu. Ya. Maka ada orang yang lihat, burung-burung pada tawaf. Lah piye wong rane wong tawaf Ka'bah? Nah gitu. Karena apa? Menghindari dan takut makhluk Allah. Yang ini adalah undurannya adalah bencana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampaknya nopo Bapak Ibu. Ya. Mekah jadi sepi, toko-toko tutup, tidak ada orang. Hotel tutup sepi, mana antri-antri kamar itu sudah hanya berlaku sekitar seminggu, 10 hari, paling lama 15 hari. Ini sudah berganti orang terus bergilir begitu. Tapi hotel-hotel tutup. Inilah perekonomian Saudi Arabia, ya otomatis ya anjlok no. Ya betul. Dia cuman tinggal menjual minyak saja yang ada di situ. Seandainya minyak itu dipampet dari Gusti Allah, sudah kalah kabeh. Inilah ayat yang harus kita ambil sebuah pelajaran Bapak Ibu. Kita turun buka Indonesia, niki bareng kita mengkaji dari negara tetangga yang memang seperti itu realitanya, faktanya, kenyataannya seperti itu. Kowe kok ora percaya toh? Nek Gusti Allah kuwi mau wis dawuh law ana adal qur'an wa taqwi wis ra ngandel ya gitu lah. Lah kan nek walakin kadzabu kowe menjadi orang yang kadzibin tadi, yaitu fa akhadnahu bima kanu yaksibun. Allah menurunkan bala bencana sebagai peringatan kepada kamu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekarang mari ini jelas ya, bisa kita petik sebuah kesimpulan pelajaran yang berharga bagi kita. Sekarang Indonesia Bapak Ibu, apa yang bisa kita lihat? Ya sama sebenarnya ini suatu keadaan yang sangat memprihatinkan. Kelihatannya gitu kayak tenang-tenang saja, tetapi sebenarnya ini sesuatu yang membahayakan bagi kelangsungan akidah kaum muslimin. Banyak kaum muslim yang akidahnya ini lentur, luntur dan hancur. Terus terang mawon gara-gara gini kok
terpengaruh uang, kan uang itu kan karo hubud dunia niku wau, nggih. Maka kaum muslimin, mukminin itu kalau cari rezeki kita tanya dulu, halal apa tidak, boleh apa tidak, bersinggungan enggak dengan yang namanya riba, gharar, ghosab, haram, atau subhat. Tuh, sampai di situ Bapak Ibu. Sekarang ini sudah tidak menghiraukan lagi tentang apa adanya rizqun halalan thayyiban. Maka setiap pagi kita dianjurkan oleh Rasul, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, gitu, wa rizqan halalan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Ini dianjurkan. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Lagi dipimpin doa. Itu kita setiap pagi kita baca, aslih li sa'nikula, ya Allah perbaiki diriku ini, perbaiki ya Allah. Wala taqilil nafsi tarfata'in. Perbaiki diriku ini agar saya ini menjadi orang yang baik, orang yang benar, orang yang saleh, orang yang tidak silau dengan dunia ini, orang yang tidak terjangkit penyakit hubud dunya wa kariyatil maut itu ya Allah. Wala takilni lan nafsi tarfata'in. Jangan kau lepaskan aku ini, jangan kau tinggalkan aku ini sedetik pun, sekejap mata pun. Coba awak ini sekejap dilepas dari Gusti Allah, ya, hancur jatuh kita. Maka wala takilni lan nafsi tarfata'in. Sekedap netromun ampun kula niku dilepas ya Allah. Tetep kula niku paduka emban, paduka bopong, ya, gitulah. Kalau kita dilepas dari embanan dan bopongan Allah, ya hancur kita ini. Nah, inilah yang menyebabkan Bapak Ibu bahwa hancurnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara karena memang ini sebuah kemaksiatan yang sudah merajalela di muka bumi. Yang itu memang disebut bukan kejahatan lah nih kita repot begitu. Maka tidak aneh sekarang ini ada ulama sama ulama ini berperang, ya berperangan karena peperangan akidah, peperangan akhlak gitu. Nah, prihatin kita ini. Maka ada benarnya juga, ada benarnya ini sejarah di negara kita. Ki Rangga Warsito itu penjaga Jawa pernah bilang zaman itu ya aneh bener ya, atau sak bejo-bejane wong kang lali isih bejo sing eling itu ada benarnya sekarang ini. Karena memang kalau kita nanti tidak eling lan waspada itu memang benar-benar kita hanyut di dalam arus zaman yang seperti sekarang ini Bapak Ibu. Maka kita ini mari kita menjaga diri kita dan keluarga kita, dan nanti akan bersinggungan dengan surat Tahrim ayat 6 itu. Anfusakum, orang yang beriman ini sudah dipesan itu, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Saat ini tugasnya wadenu sing apa niku? Anfusakum, menjaga diri kita. Setelah diri kita jaga, wa ahlikum, ayo keluargamu, ahlimu itu ya kau jaga, itu kewajibanmu, tanggung jawabmu. Sebab kalau kau lengah, keluargamu kau biarkan, ya hanyut, dia akan terpengaruh. Iya. Oh, anakku wis icul, sebab apa? Wis diajak uang. Ya benar, secara duniawinya dia mendapat segalanya. Sekarang ini yang namanya wong nyolong niku wis biasa kok, ora dianggap kemungkaran. Gitu. Coba korupsi kok triliunan. Lekasan iso lolos, bareng iso lolos. Kok iso lolos to? Mesti ana sing lindungi, mesti ana sing ngeki dalan, kan begitu. Kalah rara dikai dalan opo iso brojol nganti weh nek dhisik ditansil 1,3 triliun ku jaman semono di pengaji. Ditansil itu sudah berpuluh tahun yang lalu. Korupsi sekira membawa lari harta kita di negara kita 1,3 triliun sak mene ora kecekel. Dan yang ulangan agama sok ning akhirat kuwi ora iso mlayu gage mlayu nyandi. Walaupun tapi di dalam penataan kehidupan dunia ini kan membuat kekacauan, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu sampai apa Bapak Ibu? Barang-barang sing laku utama ini memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung saat ini kita sebagai kaum muslim ini sejauh mana di dalam rangka kita ini berjihad
membela kebenaran ini. Ya, surah Ali Imran 142. Coba kita diingatkan lagi, ini berkali-kali dibaca. Awake dhewe nek nek pancen ijik kepingin swarga gitu lah. Nek pancen ijik kita ini optimis besoknya akan menjadi penghuni surga. Apa penjelasan dalam ayat 142 itu? Kita harus menjadi orang yang mujahid. Orang yang memiliki etikat mujahid. Orang yang berjuang. Jangan diartikan berjuang ini berjuang untuk apa? Berjuang di jalan Allah, berjuang membela kebenaran, dan menjadi orang yang sabar. Ngadepi musibah seperti ini kita tidak sabar, wah kenter ya. Sabar itu dalam artian 3 hal. As-sabru ala ta'ah, as-sabru alal maksiat, as-sabru alal musibah. Ada 3. Sabar ini menghadapi 3 hal. Menghadapi ketaatan, as-sabru ala ta'ah. Ayo ketaatmu diuji gitu. Ayo kowe diteri duit. Iki duit iki urung genah, bahkan sudah jelas itu uang yang tidak halal. Ayo kau diuji bagaimana? Oh, ditompo apa ora? Nah, iya, nompo karena dia sanggup istilahnya berubah keputusan. Saya dapat duit banyak, tapi apa? Berubah keputusan ini dampaknya sing nyonggo wong sak negara iki. Nah, misalnya nek saniki ideologi ateis niku dilarang, ideologi anti agama, anti Tuhan, padahal negara Indonesia wis sepakat Pancasila. Pancasila mendapat rorongan apa wis ben? Apa wis ben ditoke? Ya, ini dampaknya seluruh umat muslim mukmin yang ada di Indonesia ini. Terus anak putu awake dhewe ini juga kena dampak. Bayangkan, ini adalah sebuah ujian yang tidak main-main bagi kita kaum mukminin muslimin yang ada di Indonesia ini, Bapak Ibu. Kelihatannya laras-laras saja. Maka jangan heran sekarang ini kalau memang ada ulama yang membela kebatilan, ya itu wis men. Memang dewe sing diarepe kaya ngono. Tetapi kita ini jangan sampai kita ini kecolongan. Diri kita harus kita jaga, dan kita masih memiliki tugas menjaga keluarga kita. Kalau kita dan keluarga kita ini semua sudah dijaga dengan baik, insya Allah nanti Allah akan menolong. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kasifalahu illa huwa. Jadi kemadharatan bencana ini tidak ada yang mampu menghilangkan. Kata Allah ini, wa iyam saskallahu bidurrin fala kasifalahu. Nek kowe ketaman bidurrin, bencana malapetaka, tidak ada orang yang bisa menghilangkan. Illa huwa, kecuali dia Allah. Ini tetap sing sakit ngilangke bencana ini Gusti Allah. Lah piye? Nek kowe pancen dadi wong sing gelem kebali ning dalan sing bener, oh Allah sudah berjanji, ini akan saya hilangkan. Gitu Bapak Ibu lah. Mestine kita belum terwujud seperti itu. Kalau sudah terwujud, insya Allah kita optimis kepada Allah. Allah akan menolong kita. Karena dengan vaksin apapun, dengan cara apapun, tidak bisa menyelesaikan. Kecuali yang menyelesaikan adalah lantaran nanti juga Allah mengutus umat-umatnya yang membawa obat, umat-umatnya yang membawa solusi. Itu nanti dari Allah juga, karena kita ini diperjalankan oleh Allah. Kita ini wayang kan, jadi niku tentang wayang niku ngomong kita sinau positif nggih enten bener nih, karena memang itu adalah ide-ide dari wali dulu. Nganggo lakon wayang itu ada kebatilan dan ada barang hak, itu mesti di dunia ini isinya itu. Mulai eneng Ngamarta, eneng Ngastina, ini ya kejadian di muka bumi ini. Gitu. Jadi wong Ngamarta laras-laras, maka orang Ngamarta itu mendapat ujian silih berganti, lantaran kedurhakaan orang Astina itu. Tapi orang-orang Amarta ini menjadi dugdangan karena orang Astina, gitu.
Coba Werkudara niku napa niku diapusi Durna ning napa niku nang segara nyegur segara jero dilakoni kok nggih. Coba niku lak karepe ngono cilaka jane nggih. Nah, ini adalah simbol kita sebagai orang yang beriman. Bagaimana ketika kau ini tercebur di dalam lautan yang dalam itu, kalau kamu masih berpegang teguh pada norma-norma iman dan takwa itu akan diselamatkan oleh Allah, bahkan malah ditinggikan derajatmu. Iya, kan begitu. Durna gelo, Werkudara ki ra mati toh, malah jadi dugdengan kan begitu. Nah, ini juga kalau kita ambil sebuah pelajaran, juga bisa seperti kita ada hamba-hamba orang yang iman ini diuji sekarang ini. Sejauh mana di dalam rangka kita ini mempertahankan apa akidah iman dan Islam ini harus kita bawa sehingga terwujud izul Islam wal muslimin. Islam ini unggul, yaklu wala yu'la alaih katanya. Ini tergantung kita. Jadi kita membawa Islam ini unggul, izul Islam namanya. Bukan hanya izul Islam wal muslimin, sehingga dampaknya orang-orang muslimin ini juga akan terangkat ke atas. Ya, artinya dimuliakan oleh Allah. Kapan ini? Mata nasrullah fa inna nasrullahi qarib. Kata Allah. Kapan pertolongan Allah? Ayo kita persiapkan sekarang ini. Kita jaga diri kita dengan kita memperkuat akidah kita, akhlak kita perbaiki, ibadah kita tingkatkan. Kita ajak istri dan anak-anak kita, keluarga kita, termasuk keluarga dalam pengajian, keluarga dalam organisasi, keluarga dalam sebisnis, keluarga dalam sepekerjaan. Mari kita gerakan, kita ajak nih, sehingga Allah akan bisa cepat menolong nasib kita yang kita alami pada dewasa ini. Begitu Bapak Ibu nggih. Jadi memang kita mengambil pelajaran dari beberapa peristiwa yang terjadi di muka bumi ini kita ambil sebagai ayat tanda-tanda kekuasaan Allah yang bisa kita ambil hikmahnya gitu. Nah, tapi kalau kita ini nanti lengah, waduh Masya Allah bencana akan terjadi, yang bencana itu tidak kita inginkan Bapak Ibu nggih. Karena memang kemungkaran itu dia memang berusaha untuk bagaimana supaya misi mereka itu berhasil gitu lagi. Tapi kita ingat, ja'al haqqu wa yahaqul batil. Kalau kebenaran ini kita angkat dan kita bela bersama, wa yahaqul batil, akan melenyapkan kebatilan. Innal batila kana zahuqa. Kebatilan itu akan hancur. Kebatilan itu akan lenyap. Ini dengan catatan tadi. Kita sejauh mana ujian-ujian Allah ini kita hadapi dengan beberapa kebenaran-kebenaran yang harus kita tegakkan. Nah, menikah Bapak Ibu. Maka dari itu Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, setelah kita melihat daripada perilaku bangsa kita yang ingin, kita ini sudah istilahnya wis kebacut yang jero itu. Coro negon segoro begitu, kita sudah tengah-tengah segoro ini, nanti kamu tenggelam apa tidak, itu sekarang kita masih diberi waktu, isi dikai waktu dening Gusti Allah. Piye kowe bisane mengko mentas kanthi awak waras begitulah. Iya, maka kita pun harus kita pertaruhkan Bapak Ibu. Jadi walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin, Al-Imran 142 tadi, kita dua hal ini harus kita pegang. Jadi sejauh mana kita harus wujudkan keberanian kita dalam rangka menyuarakan kebenaran. Itu. Yang kedua, jiwa dan raga kita termasuk harta kita ini karena sudah diberi Allah. Ya ini saatnya Allah meminta. Endi jiwa ragamu endi kan begitu, bandamu endi kan begitu. Itu karena At-Taubah ayat 111 kita ini sudah dinyatakan oleh Allah, kita tuku nganggo swarga lho. Jiwa ragamu kuwi tak tuku, bandamu barang tak tuku nganggo swarga, ora ben-ben kowe aja ngedoli kan begitu. Yang namanya ngedoli niki ingah-ingih gitu, antara ingah-ingih man-man. Waduh,
piye toh kon menyuarakan kebenaran kok enggak berani. Gitu loh nggih. Lah piye bondone sekarang ini kalau monggo yang punya harta lebih kita gunakan untuk mengentaskan apa kemiskinan di lingkungan kita sendiri. Mari di lingkungan kita sendiri mari kita tegakkan ya ekonomi dari saudara-saudara kita yang di PHK, saudara-saudara kita yang nganggur. Tentu ini dampaknya mengatakan Bapak Ibu. Kalau kita ini ke kota untuk toko-toko tutup, usaha-usaha tendo wong dodol saiki kok ora dodol. Lah pripun kula buka sedina mboten payu. Lho coba nggih. Monggo ben kula niku anggere dasar atau jam 10 pun teh niki ngantek niki mboten payu hingga prei. Banyak yang dialami seperti itu Bapak Ibu nggih. Nah, maka dari itu ini tugas siapa? Ya tugas kita bersama nggih. Marilah kita bangunkan kepedulian sosial kita. Terutama ini di bulan Muharram nggih. Bulan Muharram ini adalah Allah membuka kesempatan bagi kita. Kowe nek tumin ndak becik ono sasi Muharram iki ganjaramu luar biasa. Dan begitu. Karena ini syahrullah, bulan Allah Muharram ini. Nah, maka ada 7 hal nek kepengin ya ditawari oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana kamu ini untuk beramal baik di bulan-bulan yang Allah ini memuliakannya, kamu akan diberi upah yang lebih banyak. Maka dalam hadisnya nek poso poso kuwi sing nomor 1 poso Ramadan terus bar poso Ramadan opo amal sing kedudukannya itu di bawah itu. Nah, yaitu puasa di bulan Muharram. Itu puasa di bulan Muharram. Rasul begitu karena puasa di bulan Muharram itu Senin Kemisnya, Ayamul Bidnya, Yauma Tasu'anya, Yauma Asyuranya, kemarin Sabtu, Jumat Tasu'a, Sabtu Asyura ya. Terus besok Seninnya, Selasa Rabu Kamis Ayamul Bidnya. Podo-podo poso Senin Kemis sing eneng bulan Muharram kuwi diluar biasakan oleh Allah. Gitu. Podo-podo Ayamul Bid 3 hari setiap bulan itu yang berada di bulan Muharram ini diistimewakan oleh Allah. Iya. Nah, salat pun setelah salat fardu niku napa Gusti Allah sing kedudukane niku utama. Ya kuwi nggih apa? Rasul katakan salatul lail di bulan Muharram. Ini kedudukannya itu di bawah salat fardu. Nah, dalam hadisnya rawahul Muslim nomor 1134 1136 ya, kalau kita kaji menerangkan seperti itu Bapak Ibu ya. Dalam pengajian kula tak gawe napa niku makalah itu ya ibu-ibu pengajian lan coba kowe poso Asyura kuwi sedina nggih iki dina Sabtu kuwi di ngapura dosane setahun sing kepungkur kok coba to. Sapa ning setahun wingi ora berbuat dosa ayo ngajung mboten wonten sing wani ngajung. Tahu ngapusi pora, tahu goroh pora. Kuwi sing cilik-cilik wae dosa cilik-cilik, ora ning wong ngaku. Nggih, ngaku ora maksudnya begitu. Mula puasa sedina kuwi ngapus dosa-dosa sing kaya ngono kuwi kok gur puasa sedina kok wegah. Lho ngoten niku to nggih. Wah, terus kumrugut terus wingi enten buka bersama. Lho buka bersama iki salat puasa Asyura. Luar biasa. Kula kepanggih Pak Badrio wonten anu mriku nggih kula ndelaken ten Klaten buka bersama di Klaten wingi sonten. Inilah Bapak Ibu nggih norma-norma agama yang dijunjung tinggi seperti itu. Kalau tidak siapa lagi kalau bukan kita. Nah, inilah bulan Muharram ini memang kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, banyak bertobat, banyak mohon ampun, banyak beristighfar nggih. Itu apa namanya? Jalur vertikalnya. Maka jalur vertikalnya itu, jalur horizontalnya nopo kesalahan sosial gitu. Dampak dari vertikal niku mesti gimana? Mula aja ngedoli kowe wis dijoli swarga rumah samu piye to? Kok tok iman-iman piye nggih. Artinya apa? Awakmu jiwa ragamu aja tok iman-iman sebab ijole swarga. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum jannah. Kan begitu. Bunine ngoten niku. Jadi jiwa ragamu bandamu wis di kontrak dening Gusti Allah. Napa regane? Regane swarga. Analahumul jannah. Piye ta?
Apa sing iso nandingi napa niku nilai surga? Nggak ada. Bumi seisinya ini juga nggak ada. Nggih, iso nandingi nikmat surga nggak ada. Rasul itu pernah mengatakan, takandani yo, dunya kuwi umpama kuwi duwe dunya sak isine, ngoten niku. Ana apa mungkin wong umpama nggih, dunya sak isine iki duwekmu. Kuwi nek banding akhir karo salat fajar ganjarane kalah. Lho kita niki artinya kuwi istilahnya apa bagian ibadah yang istilahnya ini ngomong sunat begitu. Tapi itu katiasane begitu. Katiasane kuwi karo kowe duwe dunya sak isine jape kuwi kok nggih. Ra'atal fajri khairu minad dunya ma fiha. Ngoten itu penjelasannya. Lah kok subuhe kok merucut. Ya Allah, luar biasa ini, luar biasa apa? Ndelule kan begitu. Padahal urung ngrembug fardu subuhe nggih. Urung ngrembug fardu subuhe agek qoblas subuhe kae. 2 rakaat fajar itu dibanding kamu punya dunia seisinya masih banyak itu. Rasul mengatakan dunia ini tidak dibanding akhirat illa qalil fama mataul hayati dunya fil akhirah illa qalil. At-Taubah 38. Dunia ini tak banding karo akhir ora sak kuku irenge. Kono ora ning kalimat muni sak kuku irenge. Artinya illa qalil itu cilik banget. Di dalam hadis kowe nek drijimu tak celuke laut lu terus tak entas. Dunia ki ya mung sing telus ya drijimu kuwi. Yang masih di lautan luas itu kekayaan Allah semua. Mudeng ora? Urung mudeng. Oh, Nabi juga ada sebuah hadis. Dunia ini ibarat sepotong sayap nyamuk. Oh, gitu. Sepotong sayap nyamuk itu nyamuk itu kan disuwiwi. Suwiwine loro ki watengan nggih. Ning kuwi sisih wae. Dadi dunia saisine kuwi kowe nek ngerti nek tok banding ning akhirat sesisih ya sayap nyamuk. Nek tok timbang ayo jarume ora mlaku saking entenge kok. Nek puno dunia lah kok ugemi, dunia tok koyak demi ngalahke akhirat. Jabatan tok eman-eman, wah iki aku jabatanku merucut eman-eman. Loh, itu namanya apa? Sing ngejeni kadonya niku sangat berlebihan manusia ini. Padahal nek wong sinau agama memang seperti itu. Ya, banyak orang yang tertipu. Dia punya aset berapa-berapa, kemudian dipanggil Allah, ya wes, laning papane karena belum kamu tanjake gitu. Ya, artinya harta itu musplo sekali. Nah, inilah yang bahaya Bapak Ibu ya. Maka benar kata Rasul ya, mengingatkan kepada kita. Besok setelah kita di akhirat itu ternyata Bapak Ibu, manusia ini sama kaget. Kagetnya begitu. Coba kita ngaji surat Al-Mu'minun ayat 12 ya. Ayat 12 itu menandakan di sana Allah ini menanyakan kepada manusia yang setelah berada di akhirat, menungso aku takon, kowe ndek iki ning urip ning bumi iki pirang tahun coba hitungan. Kam labistum fil ardi ada dasibin begitu kalimatnya. Kowe urip ning donya wingi pirang tahun hitungan. Qalu labisna yauman au ba'da yaumin fas'alil 'adin. Begitu jawabnya. Nanti dibuka Al-Mu'minun ayat 112. Niku menungso do jawab. Gusti Allah, kula wingi ten donya mung sedinten yauman. Malah au ba'da yaumin malah mung setunggal dinten malahan. Lah napa sing separuh nggo turu, sing separuh nggo kegiatan mung setunggal dinten Gusti Allah. Lah iya. Saplai pun tekan mereka loh, nak jeneng kene rumah sana kaya 1000 tahun urip hidup selama-lamanya gitu. Tapi setelah ke akhirat itu ngarani neng donya wingi mung setunggal hari. Lho. Bahkan ayatnya itu fasalil ditakokno wong sing ahli ngitung. Ketika sudah di akhirat itu takon-takon, bener ora kayak ini neng donya setunggal hari itu bener ora? Wah, oh gitu. Gitu. Takone ru ngandel takon. Bener ora kayak gini awake dhewe ning donya bener. Oh, ning besok niki, besok setelah orang itu takon-takonan ngono kabeh cocok. Jadi kalimatnya fasalil takokno karo wong sing ahli ngitung, nek ora ngandel. Jadi kowe ora nang donya kuwi memang illa qalil. Mane mung sedikit. Tetapi hidup yang sebentar kok ngedol akidah lho. Hidup mung sebentar kok
gelem korupsi lho Nabi itu. Apa masalah seseorang dilanggar atau piye? Lagi ta. Ini mergane ki mung mergo mboten cerdas niki. Jadi tidak benar kalau orang itu ahli agama itu akan menjadi orang yang bahaya. Tidak ada nggih. Sekarang ini dituduh orang Islam, kowe iki nek sinau agama langsung menjadi teroris. Tidak mungkin. Ya, itu salah sing ngamalke gitu lah. Wong pinter agama kok jadi teroris tidak mungkin nggih. Coba agama ini ngajak rukun gitu, ngajak lomo, ngono kok piye to? Teroris piye? Wong kuwi nek dinyek wong kuwi aja bales malah ngapuranen kok teroris piye? Ora entuk dendam, ora entuk permusuhan nggih ta? Aduh kowe. Coba nek kowe dinyek karo wong, dihujat karo wong wis men nggih, ngapuranen wae lah. Wa afina anin nas kok ngapura iku sing luwih becik. Ngapura kuwi luwih becik timbang bales, senajan bales ya entuk lho. Islam ngajarke ngoten niku nggih ta. Kowe ora kena dolimi liyan, nggih. Sithik wae kuwi ning akhirat berdampak. Dadi nek kowe ndek urusan sing belum rampung senajan mung cilik, nang ngono diurus. Ngono kok ngajarke ora jujur ki piye lho, nggih ta. Jadi tidak benar kalau jadi orang Islam yang baik itu nanti menjadi orang jahat, menjadi orang yang memusuhi atau merusak negara. Oh, tidak mungkin. Ya, mata menjadi orang yang memiliki akhlak yang baik. Buistu li utami makarimul akhlak. Kanjeng Nabi ngendika, aku diutus karo menake akhlakmu kok. Piye ta? Nggih. Kok dadi teroris? Tidak mungkin. Jadi mereka keliru yang mengamalkan kalau hidup ini menjadi teroris itu tidak benar. Gitu loh nggih. Wong kon kasih sayang kok nggih. Aja meneh mung mutuk nempiling wong. Lha aku kanggonan barange jujur ra tak baleki kowe nganti-ati sok ben kowe diurus ning akhirat lho. Ayo jujule balekno utawa disahke. Nggih, yu aku ndek iki njipuk anu saipit yu. Ngopek godhong puhumu saipit durung nembung ya. Oh ya wis salah. Itu namanya ini adalah akhlak Islam Bapak Ibu. Kanggonan ngono sithik wae kudu dipun kliraken kok nggih. Jarene piye gosap mula korupsi triliunan kok aman ae lah dalah. Editan sing bisa ora konangan besok kecuwe. Gitu loh nggih. Inilah akhlak Islam yang ingin membina dan membimbing kita menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Jadi masalah-masalah itu apa namanya alat penyelesaiannya itu. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Nggih. Nah, nikilah Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira ini sudah 1 jam, sekarang jam 7 sudah 15 menit. Saya kira begitu saya simpulkan Bapak Ibu, mensikapi zaman akhir yang banyak fitnah. Nah itulah. Tadi sudah saya aturkan gambar-gambar keadaan baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di mancanegara sama. Allah menurunkan bencana ini untuk menguji hambanya siapa yang sodaku, siapa yang kadibin. Lah, mula kadang Allah menguji kaya ngono. Siapa lagi kita ini sebagai orang-orang apa namanya istilahnya itu bolone Gusti Allah ini diuji. Bagaimana kamu? Saya beri ujian seperti ini. Ayo, kamu iman apa ndak? Catur tali wado mewujudkan kamu menjadi mujahid dan kamu bisa mewujudkan kesabaran. Kesabaran termasuk hati-hati. Ketaatan harus dikundeli, itu musibah disikapi, itu maksiat disikapi karena as-sabru alal maksiat ini kita ini digoda maksiat sekarang ini. Sabar porawe, ya itulah. Inilah kiat-kiat mengatasi masalah di akhir zaman. Sugeng beramal Bapak Ibu, mugi-mugi kula nyasami dipun kelebetaken ewanipun golonganipun umatipun Gusti Allah ingkang benjing dipun jamin keselamatanipun lan dipun jamin swarga. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hada fastaghfirullahal adzim innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.